Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Indria Sukma Sektianingsih. Perkenalkan, nama saya Firlia Aulia Julaisari. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat yang berjudul Studi Kasus Manajemen Perubahan pada PT Pertamina Persero. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan. Persaingan yang semakin kompetitif di era globalisasi mengharuskan setiap organisasi untuk terus melakukan perubahan. Karena dalam era kompetisi seperti sekarang, perubahan adalah pilihan organisasi untuk bertahan. Dalam organisasi, membutuhkan perubahan yang dapat disebut sebagai perkembangan dalam organisasi, dan manusia sebagai sumber daya dan motor penggerak organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai perubahan dalam perkembangan organisasi. Pertamina didirikan pada 10 Desember 1957, menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Perubahan yang terjadi pada Pertamina. PN Permina merger dengan PN Pertamina pada tahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. Pada tahun 2003, Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina Persero. Yang kedua, ada perubahan logo. Logo Pertamina pada awalnya berupa simetri 4 lengkung dengan warna dasar biru, terdapat gambar kuda laut, kembar, dan bintang segi 5 di dalamnya. Logo ini disahkan pada tanggal 20 Agustus 1968. Logo kuda laut kembar merupakan gabungan sekaligus suatu bentuk perkembangan dari logo PN Permina dengan PN Pertamina. Kedua perusahaan ini menjadi embrio kelahiran Pertamina. Logo ini disahkan pada tanggal 20 Agustus 1968. Logo perusahaan sendiri baru muncul ketika PT Permina berubah status menjadi PN Permina tahun 1961 berdasarkan PP nomor 198 tahun 1961. Logo itu memiliki unsur yang kira-kira sama dengan logo kuda laut kembar yang kita kenal sekarang. Bedanya, tidak ada bingkai yang berbentuk simetris 4 lengkung. Pada tanggal 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya persaingan bisnis, logo PT Pertamina Persero kembali elemen logo dengan bentuk P, yang secara keseluruhan merupakan representatif dari bentuk panah. Dimaksudkan sebagai Pertamina yang bergerak maju dan progresif. Yang pertama, warna-warna yang berani menunjukkan langkah besar yang diambil Pertamina dan aspirasi perusahaan akan masa depan yang lebih positif dan dinamis, di mana biru handal dapat dipercaya dan bertanggung jawab, hijau sumber daya energi dan berwawasan lingkungan, merah keulatan dan ketegasan serta keberanian dalam mengambil berbagai macam kesulitan. Pertamina menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia, menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Perubahan-perubahan dari segi struktur Pertamina dibentuklah suatu anak perusahaan cabang Pertamina, yaitu Pertamina EP. PT Pertamina melakukan perubahan brand strategi dari Always There atau selalu hadir melayani menjadi Renewable Spirit, semangat terbarukan. Babak baru PT Pertamina Persero dipimpin seorang perempuan, Insinyur Galaila Karen Agustiawan, yang diangkat sebagai direktur utama. Tujuan dari perubahan. Yang pertama, mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perseroan secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, mencapai visi baru perusahaan, yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Yang keempat, dapat berhadapan dengan persaingan bisnis di masa yang akan datang. Yang kelima, menyelenggarakan usaha di bidang migas dan panas bumi. Yang keenam, langkah untuk menuju menjadi perusahaan world class company. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab perubahan. Yang pertama, ada stakeholder berharap Pertamina beroperasional secara bersih, bebas dari unsur KKN. Yang kedua, perubahan brand strategi yang dilakukan oleh Pertamina Persero disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah perkembangan energi baru dan terbarukan. Selanjutnya ada langkah-langkah perubahan. Yang pertama, menerbitkan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004. Yang kedua, PT Pertamina Persero yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Leni Janis Ishak SH Nomor 20 tanggal 17 September 2004. Yang ketiga, proses terjadinya perubahan yaitu PT Pertamina Persero membuat sebuah perencanaan komunikasi guna merumuskan brand strategi yang lebih sesuai dengan PT Pertamina Persero saat ini. Yang keempat, PT Pertamina Persero meningkatkan kualitas kepada masyarakat dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersahabat melalui program-program baru. Pembahasan perubahan-perubahan yang pertama, perubahan-perubahan yang dilakukan dapat menjangkau daya saing yang ada. Yang kedua, perubahan Pertamina menuju pada hukum perseroan berdasarkan dorongan eksternal dari undang-undang peraturan pemerintahan menimbulkan suatu kepentingan dan kesadaran bahwa Pertamina harus melakukan perubahan pula dalam bidang kualitas jasa. Yang ketiga, dampak positif atas perubahan yang dilakukan oleh Pertamina adalah dapat bersaing secara baik dalam menghadapi kompetitor yang juga semakin mengembangkan bisnisnya, mengubah pandangan negatif dari masyarakat tentang Pertamina, sehingga Pertamina dapat menjadi perusahaan yang terpercaya bagi masyarakat dan memberikan kontribusi setoran termasuk dividen yang sangat banyak kepada negara. Yang terakhir, ada kesimpulan. Yang pertama, satu, perubahan yang dialami PT Pertamina dari bentuk badan hukum perusahaan negara menjadi perusahaan terbatas telah mempertegas langkah-langkah perusahaan ke depan. Yang kedua, dampak langsung dari perubahan tersebut ialah menjadikan PT Pertamina sebagai menjadi entitas bisnis yang murni. Yang ketiga, perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia suatu organisasi tidak akan bertahan lama. Yang keempat, perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Terima kasih. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.